Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarwan Puspitaloka dari kelas 4405 jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi penjualan salesmanship. Yang pertama ada rencana penjualan. Rencana penjualan adalah strategi bisnis yang mengidentifikasi penjualan dan taktik yang efektif bagi bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana penjualan digunakan untuk menjelaskan dengan jelas bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan tertentu, mengukur kemajuan, dan menggunakan taktik tingkat tinggi untuk menjangkau audiens target. Selanjutnya ada target penjualan. Penjualan yang sesuai dengan target merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam kompetisi pasar. Dengan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan aktivitas penjualan produk yang sesuai dengan selera dan permintaan pasar. Nah, target penjualan di sini kita diminta untuk menjual 3 jenis produk, yaitu produk fashion ditargetkan menjual 8 item, produk makanan ditargetkan menjual 4 item, dan produk kecantikan ditargetkan menjual 2 item. Lalu di sini ada target penjualan yang telah saya buat. Nah, yang pertama ini ada jenis produk. Untuk produk fashion yaitu ada jaket, celana, sendal, dompet, tas, gantungan kunci, dan lain-lain. Di minggu pertama saya menargetkan 2 dan di minggu selanjutnya saya menargetkan 3 dan di minggu yang terakhir saya menargetkan 4. Untuk produk makanan di minggu pertama saya menargetkan 1 item, di minggu selanjutnya saya menargetkan 2 item, dan di minggu terakhir saya menargetkan 3 item. Dan yang terakhir ada produk kecantikan. Di minggu pertama saya menargetkan 1, di minggu kedua saya menargetkan 1, dan di minggu terakhir saya menargetkan 1. Selanjutnya ada target konsumen. Nah, target konsumen ini terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikologis. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini dilakukan melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram karena jangkauan media sosial sangat besar. Nah, selanjutnya ada segmentasi demografi. Saya menargetkan dari usia remaja sampai dewasa karena menyesuaikan produk yang saya jual. Nah, yang terakhir ada segmentasi psikologis. Pada zaman sekarang, rata-rata orang membeli produk secara online. Untuk itu, saya memilih strategi online. Dan target psikologi selanjutnya, saya menargetkan orang yang rata-rata menyukai produk lokal dan orang yang suka dengan cemilan. Nah, selanjutnya ada rancangan promosi. Dipasarkan melalui media sosial, Instagram dan WhatsApp. Saya membuat poster yang sangat menarik agar konsumen pun tertarik gitu. Nah, ini adalah contoh poster yang telah saya buat. Nah, ini untuk produk fashion, ini untuk produk makanan, dan ini untuk produk kecantikan. Evaluasi penjualan. Dari rancangan promosi yang sudah saya susun, masih belum bisa nih terlaksana semuanya. Banyak orang-orang tidak merespon dengan adanya kegiatan promosi yang saya lakukan. Seperti contohnya pembuatan story WhatsApp dan Instagram yang hanya dilihat saja oleh penonton story sehingga belum bisa mendapatkan hasil penjualan sesuai target. Hal ini terjadi karena kegiatan promosi kurang bisa menarik banyak konsumen dan varian harga masih belum bisa membuat konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada revisi dan target strategi. Nah, dari hasil yang diperoleh pada penjualan di minggu sebelumnya, perlu adanya revisi dan target dan strategi dari evaluasi yang telah dilakukan.
Adapun revisi yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih bisa memahami karakteristik konsumen dan lebih spesifik dalam melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, menjemput konsumen dengan cara mengirim pesan kepada orang-orang yang ada di kontak saya dengan menawarkan produk yang saya jual. Yang ketiga, ada menerapkan sistem PO atau pre-order. Dan hal ini berhasil menarik konsumen. Alasan saya menerapkan sistem PO agar konsumen tidak mengeluarkan biaya ongkir sedikit pun. Nah, yang keempat, ada lebih memberikan kata-kata yang bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita gitu. Nah, yang kelima, ada melakukan pendekatan dengan konsumen. Dan yang terakhir, ada melakukan pengecekan secara berskala dan melakukan evaluasi di setiap minggunya. Selanjutnya ada laporan penjualan. Nah, yang pertama ini ada laporan hasil penjualan. Di minggu pertama saya belum ada yang membeli produk yang saya jual. Di minggu kedua pun sama. Di minggu kedua itu banyak yang order, namun karena saya menerapkan sistem PO, jadi saya baru membeli produk itu di minggu ketiga. Nah, berikut laporan data pembelinya. Yang pertama ada Michelle membeli 2 cilok doang, dan Sulis membeli 1 cilok doang, Salwa membeli 1 cilok doang, Daniel membeli 1 cilok doang, Tufail membeli 1 cilok doang, dan Dewi membeli 1 cilok doang gitu. Selanjutnya ada laporan penjualan perhitungan laba rugi. Nah, harga cilok goang itu 12.000. Nah, jumlah pesanan itu ada 7, jadi 12 dikali 7 sama dengan 84.000. Nah, di sini saya menjual cilok seharga 15.000. Jadi saya bakal mendapat keuntungan, dan jumlah pesanannya 7.000, jadi 15.000 dikali 7 sama dengan 105.000. Jadi keuntungan yang saya dapatkan adalah 21.000. Hasil dari 21.000 itu 105.000 dikurangi 84.000. Itu. Nah, kendala yang dialami selama proses implementasi. Yang pertama, kesulitan dalam merespon konsumen pada saat menawar harga. Nah, karena harga tersebut tidak bisa dikurangi sama sekali, sehingga banyak konsumen yang meng-cancel niat untuk membeli produk, terutama produk fashion dan kecantikan. Yang kedua, UMKM yang menjual produk fashion, kecantikan, dan salah satu produk makanan tidak menggunakan e-commerce seperti Shopee, sehingga tidak ada fitur gratis ongkir. Apalagi harga fashion dan kecantikan ini sudah mahal gitu. Jika ditambah ongkir makin mahal, jadi konsumen memutuskan untuk tidak membelinya. Nah, yang ketiga, ada banyak dari konsumen yang menyukai produk fashion, akan tetapi mereka lebih menyukai gaya fashion yang lebih kekinian dan harga yang relatif sesuai dengan budget mereka. Yang keempat, ada konsumen pun cenderung selalu membandingkan produk fashion dan kecantikan dengan brand-brand yang sudah mempunyai merek, namun harganya relatif lebih murah dan kualitasnya pun terjamin bagus. Nah, yang terakhir, ada banyak konsumen yang takut dengan kualitas produk. Ketakutan di sini dikarenakan konsumen hanya melihat dalam bentuk foto, tidak dapat merasakan dan melihat bahan produk tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, ada manfaat engagement project. Yang pertama, manfaatnya itu melatih skill yang kita punya sebagai seorang sales yang sebenarnya. Yang kedua, lebih mengetahui karakter dari setiap seorang
konsumen. Yang ketiga, belajar menghadapi permasalahan yang ada. Yang keempat ada lebih mengetahui minat seorang konsumen. Dan yang kelima, melatih untuk terus selalu menjadi orang yang kreatif dan aktif di segala kondisi apapun. Yang keenam ada menjadi lebih berkembang untuk menentukan strategi pemasaran produk. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri dengan pribadi yang pantang menyerah dan berani mencoba. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.